Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terlalu yakin setiap pujian persembahan yang sudah kami lakukan, kami berikan di pagi hari ini dengan ketulusan hati, itu sudah dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kami rindu biarlah kuasa-Mu lebih lagi berkarya dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu turun menjadi milik bagian hamba-Mu. Bahkan biar Roh Kudus berkarya di hati dan pikiran umat-umat-Mu, sehingga apa yang kami baca, dengar sebentar itu dapat kami mengerti dan kami dapat lakukan itu dalam kehidupan kami selama ada di muka bumi ini. Segala rancangan kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami beribadah dalam bentuk apapun, secara khusus dalam mendengarkan firman-Mu, kami bersatu hati tolak lumpuhkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami semua, sebab kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang beribadah dari rumah. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Dan apa yang kita lakukan ini merupakan kerinduan Tuhan bagi umat-umatnya. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, di mana Tuhan rindu kita melakukan semakin giat menjelang kedatangannya pada kali yang kedua. Oleh karenanya mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-22. 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-22. Kalau sudah dapat sejemput, kita berdiri baik yang ada di rumah dalam ruangan ini untuk sama-sama kita membacakannya. 2 Samuel 22 ayat yang ke-22. 2, 3. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Apa yang baru saja kita baca saat ini merupakan ungkapan nyanyian daripada seorang pemazmur yang melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidupnya, sekalipun itu ada banyak proses-proses yang harus dia hadapi, yang harus dia lewati, tetapi dia boleh melihat bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidupnya. Dan pemazmur ini bernama Daud, dan Daud menyadari dia boleh menikmati akan segala kebaikan Tuhan, boleh melewati segala proses yang diperhadapkan dalam kehidupannya karena dia tetap berjalan di jalannya Tuhan. Daud tidak bisa pungkiri kalau dia bisa melewati semuanya itu karena dia berjalan di jalannya Tuhan. Dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak hidup seperti orang fasik. Dan ini merupakan ungkapan dari seorang pemazmur, yaitu Raja Daud. Dia katakan bahwa sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Melalui firman Tuhan ini saya memberikan tema atau judul berjalan di jalannya Tuhan. Pujian tadi berkata musim akan berlalu, tetapi kasih Tuhan tetap kekal abadi. Musim boleh berganti,
tetapi penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan tetap menjadi bagian kita selama kita berjalan di jalannya Tuhan. Dan itu yang mau disampaikan oleh pemazmur Daud, itu yang mau disampaikan oleh Daud untuk meyakinkan orang-orang bahwa kalau mau menikmati akan penyertaan Tuhan, kalau mau menikmati akan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka harus tetap berjalan di jalannya Tuhan. Haleluya. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa kita hidup di dunia ini, kita diperhadapkan dengan dua jalan. Jalan menuju ke surga yang merupakan jalannya Tuhan, atau jalan menuju ke neraka yang merupakan jalan yang diatur oleh iblis, pimpinannya yaitu Lucifer. Jalan mana yang kita mau pilih? Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7, di sana dijelaskan ada jalan lebar, ada jalan yang sempit. Jalan yang lebar adalah jalan dunia ini, di mana dikomandai atau dipimpin oleh iblis sendiri. Tetapi jalan yang sempit adalah jalan yang penuh dengan tantangan, dengan proses kehidupan. Tetapi Tuhan yang memimpinnya, dan setiap orang yang berjalan di jalan itu tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Yang walaupun banyak proses, yang walaupun banyak tantangan, tetapi ujungnya yaitu kehidupan yang kekal, yang selama ini dirindukan oleh semua umat manusia, terkhusus kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa kita mau beribadah sampai saat ini? Kenapa kita mau percaya kepada Tuhan sampai saat ini? Karena kita tahu bahwa satu saat dunia ini akan berlalu, dan ada satu tempat yang disiapkan, yaitu surga bagi setiap orang yang mau tetap berjalan di jalannya Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari tetap berjalan di jalannya Tuhan. Sama seperti Daud yang boleh menyaksikan segala tantangan, segala rintangan boleh dia alami. Kalau kita baca ayat-ayat mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21, ada banyak proses hidup yang dialami, ada banyak tantangan hidup yang dialami, ada begitu banyak ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi dia ambil satu kesimpulan, apapun yang terjadi, saya mau tetap berjalan di jalannya Tuhan. Dan itu yang dia sampaikan di ayat yang ke-22. Mari kita pun mengambil contoh dari Daud. Apa yang terjadi, apa yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, jangan pernah menyimpang dari jalannya Tuhan. Tetap berjalan di jalannya Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pilihan untuk berjalan di jalannya Tuhan itu ada pada kita, bukan ada pada Tuhan. Tuhan telah memberikan jalan, tergantung kita mau lalui atau tidak. Pilihan ada pada kita. Tuhan membentuk kita manusia sebagai manusia yang bebas untuk menentukan hidup kita. Tetapi pilihan kita, sekali lagi, semua ada konsekuensinya. Salah pilih, maka konsekuensinya mendapat hukuman. Tapi kalau kita memilih yang benar, maka kita juga akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, mari dalam menjalani kehidupan ini, pilihlah untuk tetap berjalan di jalannya Tuhan. Tuhan bisa saja menolong Adam dan Hawa untuk tidak makan buah itu. Bisa saja ketika iblis sementara menggoda Hawa untuk membujuk rayu Hawa untuk makan buah itu, bisa saja Tuhan langsung berkata, jangan lakukan itu. Bisa saja dengan cara Tuhan untuk menghalangi supaya Hawa tidak melakukan itu. Tetapi kembali lagi kita lihat, ketika Tuhan sudah menyampaikan apa yang harus dia lalui, apa yang harus dia buat, saudara, dan ketika dia sudah tahu, dia sudah mendengar, dan akhirnya dia tidak mau taat, maka konsekuensinya dia tanggung juga. Hawa ada bukan cuma diusir dari Taman Eden, tetapi Alkitab berkata, penderitaan itu akan menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Susah payah itu menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau katakan, pilihan ada pada kita. Dengan keberadaan air saman ini,
Saudara, kita jangan tertipu dengan tipu layu daripada dunia ini untuk membelokkan kita dari jalannya Tuhan. Apa sebab kita harus memilih atau mengikuti jalannya Tuhan? Yang pertama, jalan Tuhan adalah jalan yang menuju hidup yang kekal. Sekali lagi, jalan Tuhan adalah jalan yang menuju hidup yang kekal. Tadi saya katakan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Seorang boleh membacakannya. Matius 7 ayat 12 hingga ayat 14. Ini firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, jadi kita lihat bahwa jalan Tuhan memang sempit karena banyak aturannya, tidak bebas, tidak sesuka hati kita melalui jalan itu. Tetapi saya katakan, tujuan Tuhan dalam jalan yang sempit itu dengan banyak aturannya adalah baik. Sekali lagi, Tuhan bertujuan yang baik. Contoh yang mudah, yang gampang. Di jalan raya, di sana ada rambu-rambu lalu lintas. Kenapa rambu-rambu lalu lintas itu harus ada? Kenapa harus dipasang? Supaya bisa tertib di jalan raya. Kedua, tidak terjadi kecelakaan. Saya kalau secara hati lebih dekat kalau mau ke BRI sana, langsung lurus-lurus saja, keluar lorong langsung lurus-lurus. Tapi karena sudah ada aturan, maka saya harus ikut jalan kiri atau ikut jalan kanan. Mau ke arah BRI atau harus mengikut ke pustu atau puskesmas. Secara manusiawi lebih gampang, lebih enak ikut sana. Tetapi bagaimana kita mematuhi aturan yang ada? Karena memang kalau sama-sama satu kendaraan yang agak besar dari sana, satu dari sini agak susah di lingkungan sana, bisa terjadi tabrakan. Dan sudah banyak kejadian-kejadian yang terjadi di sana, apalagi di depan SMA 2 itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi apa yang dilakukan pun rambu-rambu jalan yang ada di jalan raya semua bertujuan baik, apalagi rambu-rambu di dalam jalannya Tuhan, maka semuanya tentunya bertujuan baik untuk keselamatan saya dan saudara. Karena Tuhan tidak mau kita binasa, Tuhan tidak mau kita mengalami malapetaka, tapi Tuhan mau supaya janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jalan apa itu? Jalan menurut kehendak hati kita, jalan menurut logika kita. Jalan itu akan menuju maut. Memang kelihatan baik, tetapi pada ujungnya menuju maut. Tetapi jalan Tuhan sekalipun kita lihat itu banyak tantangan, banyak rintangan, terlalu sukar untuk dilalui, tapi saya mau katakan ujungnya membawa kita bukan kepada maut, tetapi kepada hidup yang kekal. Kita harus patuh dan taat kepada aturan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kalau kita mau berjalan di jalannya Tuhan, kita jangan sepelekan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu merupakan aturan kita dalam berjalan di jalannya Tuhan. Dan kalau kita sepelekan firman, Amsal pasal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Haleluya. Jadi mari, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, yang merupakan firman Tuhan, mari kita taati itu, jangan kita abaikan. Tetapi mari kita tahu dalam hati kita, dan biarlah itu membawa pertumbuhan iman,
di mana kita mau melakukan apa yang kita dengar, yang kita baca, agar supaya kehidupan rohani kita semakin kuat. Sebab firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita berjalan di jalannya Tuhan supaya kita tidak tersesat. Mazmur 119 ayat 105 bilang begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Saudara, firman Tuhan itu merupakan pelita terang bagi jalan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak berjalan di jalan yang salah. Supaya kita tetap berada di jalan yang Tuhan telah tentukan untuk kita lalui selama kita berada di muka bumi ini. Supaya ketika Dia datang pada kali yang kedua, kita tidak tertinggal, tetapi kita akan bersama-sama dengan Dia, bahkan akan menuju ke tempat yang indah, yaitu surga yang kekal. Jadi firman Tuhan itu merupakan penerang, pelita di dalam jalan yang kita melalui di muka bumi ini. Berjalanlah sesuai dengan aturan firman Tuhan. Kita tidak hanya, saudara yang di dalam Tuhan, mau berjalan semau dengan kehendak hati kita, tetapi kita selalu melihat apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Berjalanlah di jalannya Tuhan. Haleluya. Berjalan di jalan Tuhan itu akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, berjalan di jalannya Tuhan akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan pemazmur Daud katakan, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita ada ketenangan. Amin. Ketenangan menjadi bagian kita. Ketenangan akan kita alami. Sekalipun ada begitu banyak proses, tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak akan biarkan kita sehingga kita tetap tenang. Orang boleh berkata, kenapa dia banyak masalah tapi tenang-tenang saja? Kenapa dia banyak masalah tapi kok diam-diam saja? Seperti tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan mampu menyelesaikan persoalan kita. Amin. Haleluya. Apa yang tidak bisa bagi kita, bagi Tuhan itu bisa. Hal yang kedua, kenapa kita harus berjalan di jalannya Tuhan? Sebab di jalan Tuhan selalu ada pertolongan dan mujizatnya. Haleluya. 2 Samuel 22 ayat 19 sampai 20 bilang begini. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Haleluya. Jadi kita mau berjalan di jalannya Tuhan karena selalu ada pertolongan dan mujizat Tuhan di jalannya Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini dengan begitu banyaknya persoalan hidup, kita membutuhkan mujizat Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada banyak hal yang terkadang kita lihat, wah, secara daging, secara kekuatan kita tidak bisa. Tetapi ketika kita memandang secara rohani, ada Tuhan yang akan memampukan kita, yang akan menolong kita. Oleh sebab itu mari kita berjalan di jalannya Tuhan. Memang saya mau katakan, kalau daging tidak mau berjalan di jalannya Tuhan, makanya Paulus katakan daging selalu bertentangan dengan roh. Karena kalau roh itu mau berjalan di jalannya Tuhan, tapi daging sama sekali tidak mau. Daging itu maunya enak-enak saja. Tetapi kembali saya mau katakan, pilihan ada pada kita. Menjalani kehidupan ini, kita tidak selamanya diperhadapkan dengan hidup yang aman-aman saja, keadaan yang baik saja. Tapi terkadang kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak baik. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 bilang begini. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita perlu menyadari bahwa iblis setan tidak pernah tinggal diam. Dia tidak pernah berdiam diri. Dan dia tidak suka kalau kita aman-aman saja. Sehingga dengan berbagai cara, berbagai upaya yang mengganggu kehidupan kita. Tetapi kalau kita berjalan di jalannya Tuhan, sama seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, ada banyak hal yang mencelakakan dia, tetapi Tuhan mengangkat dia dari sana. Tuhan membawa dia ke tempat yang lapang, di mana dia boleh menikmati kehidupan, di mana dia boleh
bebas dari tekanan, di mana dia boleh mengekspresikan kehidupannya yang sesungguhnya, hidup di dalam Tuhan, hidup yang penuh dengan sukacita. Dan dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak selamanya diperhadapkan dengan orang yang baik. Kita tidak selamanya diperhadapkan dengan orang yang tahu kebenaran. Tetapi terkadang seperti apa yang disaksikan oleh pemazmur atau Daud, terkadang kita diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari jangan pernah keluar dari jalannya Tuhan. Tetap berjalan di jalannya Tuhan, sebab pertolongannya pasti menjadi bagian kita. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20 bilang begini: kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Makanya saya katakan tidak selamanya kita diperhadapkan dengan orang baik, keadaan yang baik. Tetapi terkadang kita diperhadapkan dengan orang yang tidak baik, keadaan yang tidak baik. Tetapi selama kita berjalan di jalannya Tuhan, maka Alkitab berkata Tuhan akan meluputkan kita dari semuanya itu. Amin. Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan akan menjadi penolong kita. Dia tidak akan pernah biarkan kita. Ada contoh-contoh di Alkitab. Ada Nuh, ada Ayub, ada Daniel. Bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pada dalam menjalani kehidupan mereka, mereka diperhadapkan bukan cuma dengan hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang tidak baik juga. Tetapi kita lihat bagaimana mereka tetap berjalan di jalannya Tuhan. Ada tantangan ketika mereka mau berjalan di jalannya Tuhan. Nuh diejek-ejek. Ketika dia mau taat, mau melakukan perintah Tuhan, dia diejek-ejek. Bahkan dikatakan bahwa dia itu seperti orang yang sudah tidak waras. Tapi dia tetap berjalan di jalannya Tuhan. Ejekan boleh datang dalam kehidupan kita, fitnah boleh datang dalam kehidupan kita, tapi jangan membuat itu kita lemah, jangan membuat kita patah semangat. Tetapi mari kita lebih setia dengan Tuhan. Sebagaimana Nuh, dia mengalami ejekan, tapi itu tidak menghalangi dia untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Kembali saya mau tegaskan, tidak selamanya kita diperhadapkan dengan orang yang baik. Sebab di dunia ini ada orang baik, ada orang jahat. Kecuali sudah di surga, maka kita akan diperhadapkan dengan orang yang kudus semuanya. Tetapi selama kita berada di muka bumi ini, mau di Toraja kah, mau di Makassar kah, mau di Jakarta kah, mau di Amerika kah, di mana saja yang namanya masih di bawah kolong langit ini, kita akan diperhadapkan dengan orang yang tidak baik dan orang-orang yang baik. Kita akan diperhadapkan dengan situasi yang baik dan situasi yang tidak baik. Tetapi ambil contohlah daripada Nuh, sekalipun dia diejek, tetapi dia tetap mau melakukan kehendak Tuhan. Ambil contohlah seperti Ayub, sekalipun orang yang terdekat dengan dia mulai mengolok-olok dia, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi dia untuk mau tetap melakukan kehendak Tuhan. Ayub mengalami suatu keadaan yang sulit. Kalau Nuh hanya orang-orang yang ada di luar keluarganya, tapi Ayub mengalami ejekan, olokan dari orang yang terdekat dengan dia. Mungkin kita mengalami hal yang sama. Orang terdekat dengan kita yang kita harap ketika ada persoalan hidup, dia akan menopang kita, dia akan mendorong, memberi semangat bagi kita. Tetapi justru sebaliknya, sama dengan Ayub alami, malah justru diolok-olok, malah justru disuruh tinggalkan Tuhan. Tetapi Ayub tetap mau berjalan di jalannya Tuhan. Bagaimana Daniel yang mau tetap berjalan di jalannya Tuhan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada persoalan yang diperhadapkan bagi dia, tetapi Daniel tetap mau berjalan di jalannya Tuhan. Dan memang ada resiko. Resikonya apa? Kalau kita lihat bahwa Daniel itu resikonya bukan cuma persoalan kehidupannya, yaitu jabatan, apa yang dia mau makan, dia mau minum, tetapi ini berkaitan dengan apa? Dengan hidupnya.
Saudara, kalau kita lihat orang bisa rela kehilangan segala-galanya, yang penting dia bisa masih hidup hari esok. Makanya ada begitu banyak orang yang berupaya. Kalau ketika mengalami sakit, bagaimana mempertahankan hidup dengan berbagai cara upaya, sekalipun semuanya habis. Yang penting masih bisa melanjutkan kehidupan. Kita lihat bagaimana Daniel. Jadi berhadapan dengan situasi yang demikian. Bukan cuma jabatan yang terancam, tetapi kehidupannya juga. Antara hidup dan mati. Tetapi walaupun antara hidup dan mati, dia mau tetap berjalan di jalannya Tuhan. Kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian. Karena memang Alkitab berkata di ayat sama, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka akan mencintai dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka akan menjadi hamba-Nya. Sehingga mereka akan berpikir hanya bagaimana mereka bisa melanjutkan kehidupan. Bagaimana mereka bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Sehingga sekalipun mereka harus korbankan keyakinan mereka, mereka tidak peduli. Tapi mari ambil contohlah daripada Daniel. Apapun yang terjadi, dia mau hanya tetap berjalan di jalannya Tuhan. Dia mau hanya tetap mengandalkan Tuhan. Sebab dia tahu kalau dia hidup itu karena Tuhan. Jadi mari kita yang ada berjalan di jalannya Tuhan. Yang selanjutnya, kenapa kita harus berjalan di jalannya Tuhan? Karena di jalannya Tuhan selalu ada keadilan. Kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 22 ayat 21 bilang begini. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Dia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Di jalan Tuhan selalu ada keadilan. Mungkin kita mengalami ketidakadilan di tempat kita bekerja. Mungkin kita mengalami ketidakadilan dimanapun komunitas kita berada. Tetapi selama kita berjalan di jalannya Tuhan, percayalah, keadilan dari Tuhan itu pasti menjadi milik kita. Keadilan dari Tuhan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa menepati janjinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu menepati setiap perkataannya. Dan apa yang dia katakan itu pasti akan dia lakukan. Dia berjanji memberi keadilan, maka itu pun pasti kita akan dapat. Ingat, semua indah pada waktunya. Saat itu Daniel belum mendapatkan keadilan ketika dia menghadapi proses dulu. Tetapi kita lihat semua kesetiaannya dalam menjalankan tugas dalam kerajaan, kesetiaannya kepada Tuhan dalam beribadahnya kepada Tuhan. Tuhan nyatakan itu dengan apa? Membela dia ketika berada di gua singa. Membela dia sehingga tidak makan dia. Dan akhirnya menyatakan keadilan Tuhan. Orang yang merancang semuanya itu dilemparkan ke gua singa. Tapi Daniel, dia semakin naik jabatannya. Bahkan orang diwajibkan yang ada dalam kerajaan itu, dalam kekuasaan raja, kerajaan di bawah kerajaan itu pula wajib menyembah Allahnya Daniel. Ini satu hal yang luar biasa. Keadilan Tuhan dinyatakan. Tuhan tidak biarkan Daniel untuk mengalami ketidakadilan. Tetapi Tuhan nyatakan keadilan Tuhan. Orang-orang justru yang memperlakukan dia tidak adil dengan niat jahat menjebak raja, akhirnya harus menanggung akibatnya. Ada balasan dari Tuhan. Bukan Daniel yang balas, bukan. Demikian pula kita. Ini contoh yang Tuhan berikan bagi kita, yang Daniel tunjukkan juga bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mengalami ketidakadilan, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menunjukkan keadilan, Tuhan yang akan memberikan keadilan. Daniel tidak berupaya untuk memperjuangkan keadilan yang enggak. Dia hanya tahu bahwa dia lakukan apa yang menjadi tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Dan dia hanya tahu
dia hanya datang beribadah menyembah Tuhan, itu saja. Diperlakukan tidak adil, dia tahu ada Tuhan yang melihatnya. Dia tidak membela dirinya. Tetapi kita lihat pembelaan itu datang daripada Tuhan. Kita yang ada saat ini, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ibadah dari rumah. Kalau mungkin kita merasa kita mengalami ketidakadilan dalam perjalanan hidup kita, mari tetap berada di jalannya Tuhan. Jadi seperti Daniel, tetaplah berdoa kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Sampaikan semua pergumulan kita, sampaikan ketidakadilan kita itu kepada Tuhan. Ketidakadilan yang kita alami, yang kita rasakan, sampaikan itulah kepada Tuhan. Jangan sampaikan di sosial media, karena itu akan tambah persoalan. Saya mau katakan, mari jemaat Tuhan, bedakan kita orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang tahu firman dan yang tidak dalam menggunakan media sosial. Bedakan. Orang bisa lihat kita ini anak Tuhan atau bukan lewat postingan-postingan kita di media sosial. Seharusnya media sosial itu Tuhan kasih untuk apa? Kita bisa menjangkau banyak jiwa. Kalau mungkin kita lihat ada postingan orang itu, apa yang dia postingkan itu hal-hal yang baik, hal yang kita kasih support. Supaya apa? Dia terus melakukan hal yang baik. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalaupun mungkin ada yang salah, kita bisa sampaikan dengan lemah lembut. Tentunya bukan di berandanya, tetapi di messenger. Karena yang tahu cuma dia dan kita. Kalau ada yang salah. Karena justru kalau di tempat seperti itu yang dilihat oleh semua orang, biasa orang yang walaupun dia sudah tahu salah, dia tetap akan berupa menunjukkan pembelaan dirinya dan akhirnya jadi ribut. Akhirnya tidak ada penyelesaian, masalah semakin bertambah. Jadi saya mau katakan, bedakan kita orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan dalam menggunakan sosial media. Gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Gunakan itu untuk dapat memperkenalkan Tuhan kita kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Gunakan itu untuk memberi semangat bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Dan yang terakhir, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kenapa kita harus berjalan di jalannya Tuhan? Karena saya mau katakan, di jalannya Tuhan selalu kita akan dituntun oleh Tuhan. Kita akan dilindungi oleh Tuhan. Dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Bagaimana umat Israel ketika mereka mau berjalan di jalannya Tuhan, dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Bagaimana mereka senantiasa ditolong Tuhan menghadapi kekurangan, maka Tuhan siapkan kebutuhan mereka. Saat mereka lagi lapar, Tuhan beri mereka makanan. Saat mereka lagi dalam bahaya, Tuhan kasih mereka pertolongan. Ada perlindungan dan ada berkat Tuhan ketika kita berjalan di jalannya Tuhan. Mungkin kita melihat, aduh itu orang sana, mereka itu orang fasik. Kelihatannya mereka berkatnya lebih besar dari kita. Tetapi saya mau katakan, jangan iri dengan hal-hal yang demikian. Percayalah kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan Tuhan kita tahu keperluan dan kebutuhan kita. Tuhan tidak akan pernah biarkan. Yang penting tetap berjalan di jalannya Tuhan. Kesimpulan daripada firman Tuhan, mari kita tetap berjalan di jalannya Tuhan dalam keadaan apapun. Karena kalau kita tetap berjalan di jalannya Tuhan, maka kita akan mendapatkan 3 hal. Pertama, hidup yang kekal. 2, pertolongan dan mujizat Tuhan menjadi bagian kita. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan keadilan. Asalkan kita menjadikan Tuhan sebagai patokan hidup kita saat kita menjalani kehidupan ini, di mana kita berjalan di jalannya Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa, kita akan memberi yang terbaik, kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Banyak hal yang diperhadapkan dalam hidup kami, tetapi mampukan kami untuk tetap berjalan di jalan-Mu. Saat ini Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami rindu kuasa-Mu tetap bekerja. Roh Kudus memimpin hidup kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar,
Itu terus kami praktekkan dalam hidup kami selama kami menjalani kehidupan di muka bumi ini. Kuasa kegelapan yang mengganggu kami dalam menyembah Engkau saat ini, kami tolak itu dalam nama Tuhan Yesus. Yesus keluar dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami mau memberi yang terbaik, kami mau menyembah Tuhan. Mari umat Tuhan berlutut yang baik, kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan. Mari semua sembahnya yang sudah dapat bahasa roh, gunakan itu untuk menyembah Tuhan. Yang belum dapat bahasa roh, gunakan bahasa akal budi, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Segera diberikan kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Terus buka hati, sembah Dia. Dia tahu isi hati kita, Dia tahu keadaan kita, namun Dia butuh kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Allah dapat segera diberikan. Ya Allah dapat segera, Allah dapat segera diberikan. Sembah Dia, sembah Dia, Allah dapat segera diberikan. Urai diberikan, Allah dapat segera. Segera diberikan, oh haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Penyembahan selesai. Amin.